Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Dulur Sultan dimanapun teman-teman berada. Semoga dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat, dalam keadaan yang luar biasa di sore hari ini. Tentunya teman-teman di hari ini Faiz berbahagia sekali tentunya dapat kembali bertemu dengan semua teman-teman pemirsa Dulur Sultan. Tentunya di program kesayangan kita Relawan Insight. Dan insya Allah teman-teman selama 1 jam ke depan ini Faiz nanti akan berbincang-bincang bersama relawan yang juga sudah hadir di studio Sultan TV hari ini. Langsung saja akan Faiz sapa-sapa. Tapi sebelumnya teman-teman Faiz ajak untuk subscribe ya di channel YouTube Sultan TV. Teman-teman bisa langsung di subscribe, kemudian juga di follow di sosial media Sultan TV, di Instagram, Twitter, dan juga Facebook Sultan TV. Sudah hadir? Langsung saja, nggak usah lama-lama, langsung Faiz sapa. Ini ada Kang Yusep Cahyadi, Yayasan Relawan Kampung Indonesia. Assalamualaikum Kang Yusep. Waalaikumsalam. Ini Faiz manggilnya Kang Yusep, Kang Cahyadi, atau Kang Gondrong nih? Yusep aja. Kang Yusep ya. Yusep. Lama banget nggak dipotong Kang ya. Lamaan di kampung. apa ini nggak tahu di mana tukang pangkas. Sehat ya Kang ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan insya Allah teman-teman selama 1 jam ke depan ini nanti Faiz akan berbincang-bincang bersama Kang Yusep ya. Ini Relawan Kampung Indonesia. Tapi sebelumnya mungkin bisa dijelaskan dulu nih Kang Yusep, Relawan Kampung Indonesia apa buat teman-teman yang belum tahu gitu, belum mengenal dekat soal Relawan Kampung Indonesia, mungkin bisa dijelaskan Kang Yusep, silakan. Ya, Relawan Kampung ini diawali di komunitas komunitas relawan ya yang dimotori tokoh sentralnya itu Bang Arif Kirdiat. Nah, itu semenjak 2011 sampai hari ini ya sudah konsen di pembangunan jembatan desa. Yes. Nah, makanya kita disebut relawan kampung ya karena kebanyakan di kampung, di desa gitu ya, bangun jembatan desa. Nah, alhamdulillah sudah ya hampir 10 tahun lah. Wow. Relawan kampung terus bergerak, terus berkarya. Yes. Ya. Nah itu diawali dulu ya 2011 itu membangun jembatan, ya, salah satunya jembatan yang dulu sempat ada isunya tuh jembatan Indiana Jones. Oh ya rame itu Kang. Itu rame gitu. Nah itu yang kalau jembatan pilihannya tenggelam atau enggak ya? Ya mirip-mirip outbound lah ya. Cuman bedanya kalau Indiana Jones kan film, kalau ini nyata ya, real. Nah itu disitulah kita juga bantu beberapa jembatan di pelosok di Banten, di Lebak, di Pandeglang. Yes. Nah itulah di Relawan Kampung. Pertanyaannya berarti banyak dong Kang Yusep, jembatan-jembatan di Banten yang sebenarnya tidak layak untuk dilewati. Banyak. Karena Banten ini sungainya banyak ya. Dari Lebak itu ada sungai Sedane ya, sampai ke utara Serang tuh. Nah itu kan begitu banyak anak sungai yang banyak jembatan, banyak kampung juga. 2011 Kang Yusep bersama teman-teman Relawan Kampung Indonesia tidak pernah lelah, tidak pernah capek gitu ya untuk sama-sama bergerak membangun jembatan-jembatan yang ada di pelosok Banten terutama. 2011, 2020, 9 tahun teman-teman berjalan. Sudah berapa banyak jembatan yang teman-teman bangun? Kalau berdirinya memang 2011. Yes. Kalau saya pribadi bergabung 2015. Kalau jembatan yang sudah dibangun, dulu kita punya mimpi, Bang Arif ini punya mimpi membangun 100 jembatan. Wow, Masya Allah. Dan itu udah lewat sih kayaknya. Lebih dari 100? Iya. Kang, bentar. Ini Faiz, ini luar biasa teman-temannya. Dalam tempo 9 tahun ya, 9 tahun tapi sudah lebih membangun dari 100 jembatan. Pertanyaan mendasar Faiz Kang, mungkin bagi sebagian besar orang mungkin bertanya-tanya juga teman-teman yang saat ini menyaksikan Sultan TV. Kan duitnya nggak sedikit Kang buat bangun jembatan. Itu dari mana Kang Yusef? Ya dulu juga itu kita mimpi ya. Ternyata tercapai juga gitu. Itu ya kita pun ya mungkin dulu mimpi itu 100 jembatan. Karena dulu mengerjakan 1 jembatan aja, wah itu susah payah gitu ya. Mengerjakan 1 jembatan ya. Ternyata tapi seiring waktu itu berjalan kok nggak kerasa. Wah targetnya kayaknya mungkin ini jangan 100 tapi 1000 ya.
Nah, mimpi kita berikutnya itu. Wow, luar biasa teman-teman. Jadi memang kalau berbicara soal relawan yang memang kalau kalau mindset Faiz kan relawannya adalah salah satu memang apa ya istilahnya bukan pekerjaan, lebih ke arah panggilan jiwa Kang ya. Karena kalau kita nyari mohon maaf nyari keuntungan atau nyari duit dari relawan ya nggak bakal dapat. Tapi ketenangan itu yang mungkin Kang Yusef dapat Kang. 2015 Kang, berarti Kang Yusef gabung. Sekarang 2025 tahun berjalan. Pernah kepikiran untuk apa ya istilahnya lelah kemudian udahlah stop sampai di sini aja jadi relawan? Iya, pikiran itu ada ya. Apalagi melihat kawan-kawan saya yang mungkin udah ya kita kan selalu melihat ya buat tetangga lebih hijau. Melihat teman-teman kayaknya asli. Cuman saya mengawali kehidupan kegiatan sosial itu di 2008 waktu saya awal-awal kuliah. Betul. Nah, dari situ ikut-ikut beberapa kegiatan relawan, komunitas relawan, gabung-gabung sampai saya lulus 2015. Nah, Bang Arif ini minta, udah lulus belum nih? Udah gitu kan. Udah gabung di relawan kampung. Karena kebetulan relawan kampung kan konsen di jembatan desa, dan saya pun lulusan teknik Untirta. Nah, jadi nyambung lah. Komunikasi Untirta, nggak apa satu frekuensi. Nanti kalau ada Dies Natalis ketemu ya. Kayaknya Faiz niru gondrongnya deh. Ya, nyambung lah itu dulu tuh. Jadi butuh tim teknis lah untuk jembatan. Ya udah gabung. Ya sebenarnya kehidupan relawan atau kegiatan relawan seluk beluknya sih udah pernah dilalui dulu 2008 dan nggak kaget lah kalau dibilang lelah ya semua lelah cuman kan ya udah istirahat dulu lah lelah mah kita jalan lagi. Kang Arif Kirdiat terima kasih banyak sudah menyuntikkan semangat yang tidak pernah lelah ya untuk Kang Yusef dan kawan-kawannya. Ini luar biasa Kang Arif Kirdiat yang mungkin sore hari ini menyaksikan. Terima kasih banyak ya mewakili Sultan TV Faiz, ini luar biasa Kang. Teknik yang notabene kalau kita hitung-hitungan, yang pertama biaya kuliahnya nggak sedikit ya untuk menyelesaikan sebuah studi di teknik, baik itu di univ, negeri atau swasta. Dan sudah jelas biasanya kalau teknik keluarannya ya menghasilkannya ya bisa dapat yang lebih dari ini sebenarnya untuk seorang Yusef Cahyadi. Kenapa gitu tuh? Kenapa keluar dari zona yang mohon maaf nggak dipilih banyak orang, malah terjun di relawan, Kang? Apa yang membuat tergerak awalnya itu, Kang Yusef? Ya, memang itu. Tadi kan ditanya, ada nggak pernah lelah nggak gitu? Ya pernah. Karena kadang-kadang di lelah itu kadang memikirkan, teman-teman yang dulu satu jurusan, satu kelas. Betul, sekarang udah kemana gitu kan. Cuman, ada yang ke Bangladesh, Zimbabwe gitu kan. Ya, banyak lah itu. Cuman bukan mikir-mikir ya. Pertama di relawan kampung, saya alhamdulillah cukup dimanusiakan ya, makan sangat dimanusiakan. Gitu. Makan masih nasi kan ya. Katanya Kang Yusef ini lahir di Banten Kang ya. Iya. Sudah berarti sudah 30 tahun lebih di Banten. Dan tadi sempat Faiz tawarin nasi nggak mau, katanya Kang Yusef ini makannya beling, paku teman-temannya. Kalau dia cemilan paku ya Kang Eseng ya Kang ya, orang Banten kebal ya. Lanjut. Ya jadi ya ada rasa begitu ya, tapi di relawan kampung ini alhamdulillah mungkin satu dari banyak komunitas relawan atau yayasan kerelawanan yang ya alhamdulillah di sini saya bisa mengaplikasikan mungkin dulu ya mungkin sedikit banyaknya kuliah dulu di kelas tuh adalah gitu ya gambar-gambar teknik dan lain sebagaimana itu bisa diaplikasikan dan diaplikasikannya itu ya manfaatnya untuk masyarakat langsung gitu kan. Jadi misalkan kita gambar jembatan ya desain segala macam itunya itu diperuntukkan untuk masyarakat langsung gitu kan. Atau kita menghitung macam-macam segala macam ya kerja kita gitu itu ditujukan langsung untuk masyarakat langsung menggunakannya. Dan itu kebahagiaannya luar biasa Kang ya. Ketika memang desain Kang Yusef buat kemudian akhirnya bisa teraplikasi dengan bagus dan jadi gitu, tidak hanya sebuah gambar dalam artian real, itu kebahagiaannya itu bisa terukur ya. Kebanggaan tersendiri ya. Yang mungkin nggak bisa didapat di tempat lain. Betul. Yes. Ketika raut-raut wajah senang masyarakat yang tadinya jembatannya roboh, Indiana Jones ya Kang ya, ketika mau nyebrang juga harus peperangkelan ya.
Itulah. Tapi sudah jadi dan mereka sepertinya bahagianya luar biasa dan itu tabungan surga Kang ya. Amin amin amin. Nah, amin. pertanyaan berikutnya Kang mungkin ketika Kang Yusep memutuskan menjadi seorang relawan, baiklah, nggak ada yang komplain mungkin. Nah, pernah nggak sih Kang ketemu dengan teman-teman satu jurusan dulu, ketika bro lu sekarang di mana? Ya elah relawan gimana sih bro? Sempat perasaan minder atau justru pride Kang, bangga dengan menjadi seorang relawan kampung Kang Yusep? Ya justru bangga ya sebenarnya. Bahkan teman-teman kadang-kadang suka nanya, wah enak banget loh, suka jalan-jalan kemana. Emang sebagian kan kita jalan-jalan. Iya. Ke kampung tapi ya, jalan-jalan maka ke Bali gitu kan, ke ya, tapi Afrika. Kadang-kadang kita ada proyek kayak kemarin di Lombok, itu ada proyek jembatan kemarin kan ada recovery bencana gempa yang di Betul. Lombok itu, ada satu lokasi yang kita butuhkan jembatan, ya kita ke sana. Ya masa sehari 2 hari nggak ada belok ke Relawan juga manusia Kang ya. Ya tapi ya itu sih bonus ya, maksudnya itu nilai plus ya, tapi di lapangan kita selalu menghadapi ya tetap aja namanya dunia relawan ya udah kita ke lapangan. Ya plus-plusnya ketika ada lokasi-lokasi yang asik, yang ya mungkin menurut orang-orang dianggap jalan-jalan enak amat lo kerjaan lo jalan-jalan, kagak tahu aja deh kita di lapangan kayak gimana. Tapi itu sisi ininya ya, asiknya ya di situ ya. Ya bangga lah ketika ketemu teman-teman ya. Alhamdulillah pride ya, bangga Kang ya. Jadi nggak malah minder justru Kang ya ketika ketemu teman-teman yang sekarang misalkan satu kelas atau bahkan satu bangku dulu di teknik Kang, sekarang sudah jadi manajer A atau B, C. Oh sekarang lagi jaga jarak ya. Kang, pertanyaan berikutnya adalah ketika Kang Yusep memutuskan untuk menjadi seorang relawan, memantapkan hati gitu, ingin berusaha membantu banyak orang agar lebih banyak orang-orang yang tersenyum dengan hadirnya Kang Yusep beserta teman-teman relawan kampung Indonesia. Gak masalah mungkin. Egois nggak sih Kang ketika memang keluarga tidak mendukung? Mohon maaf, Yusep ngapain sih kamu jadi relawan? Udahlah kerja aja yang bener gitu. Tapi ketika itu misalkan Kang Yusepnya kekeh tuh pengen jadi relawan, bagaimana awalnya meyakinkan keluarga atau justru memang dari awal keluarga didukung banget Kang Yusep? Ya pasti ada lah ya. Jadi ekspektasi keluarga tuh ada gitu ke kita ya. Mungkin menganggap ya kayak tadi ya dibilang lulusan teknik ya pasti betul. Ke pabrik lah atau kemana, iya, betul. jadi apa gitu ya. Bikin pesawat gitu kan. Nah, ya ada juga sih emang di awal-awal bergabung di relawan kampung. Tapi emang sebelumnya kan karena dulu sering kegiatan sosial juga gitu ya. Itu mungkin nggak terlalu ini banget frontal banget. Oh, kenapa nggak ya bahasanya kerja yang bener aja gitu, misalkan gitu ya. Ya enggak, mereka keluarga sih udah tahu dulu sering kegiatan sosial. Cuman ketika sekarang udah di dunia, udah selesai dari kampus, ya udah itu udah masuknya ke dunia profesional kan, artinya ya udah di relawan kampung pun ya profesional sebagai teknisi gitu kan. Ya tapi nilai plusnya itu ya kita punya kegiatan sosial gitu. Dan saya pun cukup fashion ya di dunia sosial ini. Akhirnya ya udah akhirnya tersalurkan aja gitu kan. Walaupun di awal-awal ya mungkin adalah sedikit masukan kenapa nggak ini ya, tapi itu bukan menjadi bukan menjadi masukan yang saklek harus dituruti atau dia juga menuntut untuk harus, enggak. Tapi ketika ya udah dijalani ya sudah. Berarti memang awalnya perlu keyakinan juga ya untuk keluarga yang awalnya mohon maaf menolak, tapi sekarang kayaknya udah fine aja, nggak masalah. Ya terserah lah Yusep mau kemana aja selagi bener ya Kang ya. Alhamdulillah. Kang Yusep, berarti sekarang teman-teman relawan kampung Indonesia ada berapa jumlah total kalau teman-teman relawan? Relawan sih banyak. Katanya total ada 4.000 juta triliun miliar. Cuman kalau yang in charge di lapangan langsung ya itu kita satu tim itu nggak lebih dari 10 orang lah. Wow. Paling ya yang berapa kali tim inti lah ya. Tim inti bolak-balik lapangan paling 3 sampai 5 orang. Cuman kalau pekerja teknisi jembatannya ya emang ada beberapa teknisi jembatan yang kita cabut di orang lokal. Kayak kita beberapa lokasi jembatan dulu kita pernah bangun di Bayah, kita pernah bangun. Nah, itu orang-orang yang pernah kita bangun itu dia ikut gabung dengan kita sebagai relawan, sebagai pekerja
pekerja teknisinya di lapangan. Nah, ada juga waktu itu pernah kerja di sumur ujung kulon. Nah, orang-orang itu kita libatkan lagi. Ya pasti orang-orang Banten lah kita libatkan. KTP Banten ya, karena orang Banten mah kebal-kebal tadi Kang. Ini luar biasa teman-teman, pemirsa Dulur Sultan ya, relawan Insight ini. Alhamdulillah ini Faiz sore hari ini kehadiran Kang Yusep ya. Ini salah satu relawan kampung Indonesia. Ini berasal dari Banten teman-teman. Yang kalau tadi sempat cerita Kang Yusep ini tim intinya nggak lebih dari 5 orang, tapi karyanya sudah lebih membangun lebih dari 100 jembatan di Provinsi Banten. Mungkin salah satu teman-teman yang menyaksikan ini jembatan di kampungnya juga pernah dibangun sama Kang Yusep. Kang, dari sekian banyak jembatan, 100 lebih jembatan yang sudah teman-teman relawan kampung bangun. Yang paling panjang sempat berapa meter waktu itu, Kang? Sekarang ada 2 nih yang panjang. Panjang. Ada sempat 2 kilometer gitu. Oh enggak, kita kan jembatan desa ya, penghubung desa. Biasanya emang spesifikasinya untuk pejalan kaki atau roda 2. Karena kalau jembatan besar ya jangan relawan yang bangun, pemerintah aja. Iyalah, buat apa ada pekerjaan umum ya. Ini juga udah dibantu alhamdulillah PU ya. Jadi jembatan yang spesifikasinya emang untuk warga desa, untuk ya, warga untuk lah. pejalan kaki atau bukan untuk tronton lah Kang ya. Jadi kalau tronton mau lewat ya mohon maaf. Kendaraan roda 2 gitu, atau paling agak lebar tuh kendaraan roda 4, cuman yang memang nggak panjang-panjang, emang penghubung antar kampung aja. Nah itu yang agak panjang itu ada di Carenang satu. Carenang, Di jembatan Cadane itu, nah itu panjang itu sekitar 110 ya, 110 meter. Ada juga di Kalimantan satu. Sama itu sekitar 100 meter. Nah, Kang biasanya kan ketika ngomongin jembatan identik dengan nama Kang ya. Pernah nggak sih sebelumnya jembatannya namanya A, kemudian setelah dibangun teman-teman masyarakat kampung nih, terserahlah jembatannya teman-teman relawan kampung aja yang namain karena kita udah berterima kasih nih sama teman-teman relawan kampung sudah bangun jembatan kita. Pernah nggak Kang ada kejadian gitu? Atau memang jembatannya sesuai dengan nama yang sebelum dibangun biasanya? Kalau penamaan sih tergantung program ya, donatur juga ada donatur juga di situ. Kayak misalkan beberapa proyek kita bareng dengan salah satu stasiun TV nasional. Mereka punya program jembatan Asa. Ada juga beberapa donatur yang misalkan dari bank-bank lokal Indonesia, mereka punya sendiri programnya. Bank ini jembatan harapan misalkan. Jembatan Harapan namanya. Tergantung sih, udah ada, kadang-kadang mereka udah ada namanya. Udah ada namanya ya. Mereka misalkan proyek 3 jembatan atau 4 jembatan. Ada jembatan Harapan 1, jembatan Harapan 2, Harapan 3. Kayak juara aja ya. Nah gitu. Siap. Nah dari proses Kang Yusep membangun jembatan yang sudah cukup lama, sempet ada nama jembatan yang unik nggak Kang? Misalnya jembatan patah hati gitu kan, kalau sekarang lagi rame nih viral-viral ya, atau jembatan tak ingin disakiti mungkin. Tapi jangan dijawab Kang, kita break dulu teman-teman pemirsa Dulur Sultan. Faiz akan segera kembali yang setelah yang satu ini.
Yes, masih di program kesayangan kita bersama teman-teman pemirsa Adelo Sultan di program Relawan Insight ya. Ini Faiz mengajak untuk seluruh pemirsa Adelo Sultan untuk subscribe di channel YouTube Sultan TV. Kemudian juga di follow ya di sosial medianya di Instagram, Twitter dan juga Facebook. Masih bersama dengan Kang Yusep, ini Relawan Kampung Indonesia. Kang Yusep, terima kasih masih standby menemani Faiz sore hari ini. Siap-siap. Nih kalau Faiz lihat kayak Haryono teman-teman ya. Tahu ya pemain timnas Indonesia sekarang udah pensiun kayaknya. Gelandang pengangkut air ya. Itu kalau dijuluki komentator Indonesia. Kang Yusep tadi sempat ke pending. Sempat nggak sih penamaan dari 100 jembatan lebih yang sudah teman-teman relawan kampung Indonesia bangun namanya yang unik-unik. Yang mengikuti milenial sekarang lah. Apa ya, ada ya. Di Carenang itu yang jembatan terpanjang itu ya yang pernah kita buat itu ya gitu. Awalnya tuh cuma sungai biasa. Sekarang tuh terakhir saya ke sana tuh udah ada saung-saung spot-spot selfie. Foto siap. Disebutnya jembatan cinta gitu. Karena spot selfie-nya bentuknya hati gitu. Iya, hati. Nah itu sih paling gitu. Selebihnya nggak tahu. Nggak tahu ya. Karena nggak cek lagi ya. Cek lagi, Kang Yusep ya. Kemarin sempat ke sana, udah ada spot fotonya nih. Terus anak-anak pelajar pada selfie di situ. Jadi jembatan cinta namanya ya. Kalau sekarang memang harus menarik sih. Salah satunya dengan gradasi warna yang rame ya. Jadi jembatannya ada warna merah, kuning, hijau gitu kan, pink dan lain sebagainya, oranye. Kang Yusep, selama proses membangun jembatan dari awal kan memang teman-teman relawan Kampung Indonesia memang fokusnya bangun jembatan. Bagaimana membangun jembatan tidak hanya di Provinsi Banten, tapi juga di daerah-daerah lain di Indonesia, termasuk tadi Kang Yusep cerita di Kalimantan, di Lombok juga sudah pernah teman-teman bangun untuk jembatan. Untuk jembatan sendiri, Kang, kan memang kalau kita lihat ke belakang kan memang sebenarnya bukan jadi tanggung jawab teman-teman relawan. Ini memang menjadi tanggung jawab, mohon maaf, PU, kemudian juga desa, yang memang kan kalau kita ngomongin desa kan sudah punya anggaran sendiri dia untuk bangun jembatan dan lain sebagainya. Bagaimana Kang Yusep? Apakah memang terlalu lama nih gak dibangun? Akhirnya kita kesal deh teman-teman. Yuk kita aja yang jalan. Koordinasi yang dilakukan seperti apa, Kang Yusep? Ya memang rata-rata sih berangkat dari warga ya, biasanya warga atau beberapa berita-berita yang kita coba himpun. Ada warga juga yang mungkin mengajukan, Pak, di desa kami belum ada atau di kampung kami belum ada. Sebenarnya bukan tidak diperhatikan juga oleh desa atau PU gitu ya. Kadang-kadang mereka punya standar tersendiri ya. Mereka itu mungkin ada tim surveinya gitu ya. Ketika kita juga suka survei, saya kadang-kadang ya survei ke lokasi, cek. Kadang-kadang memang mungkin yang dianggap PU mungkin atau dianggap desa mungkin kurang belum dibangun saat itu mungkin belum prioritas ya. Karena ketika kita cek yang di seberang itu cuma ada 5 kakak atau 10 kakak gitu. Tapi tetap mereka terisolir itu di situ terisolir gitu ya. Kalau dan akhirnya tidak berkembang mereka. Kalau buat relawan kampung jangankan 5 kakak gitu, ada 1 kakak di situ juga kita mungkin kalau donaturnya ada ya kita bangunkan gitu ya. Jadi seperti itu. Kalau mereka kan mungkin kurang banyak nih manfaatnya gitu, atau dampaknya buat masyarakat nggak banyak, cuman melayani 5 kakak doang atau. Tapi setelah dibangun jembatan yang 5 kakak bisa jadi 500 kakak itu kan? Nah itu, jadi ketika jembatan ada, beberapa warga udah ada jalan ya, kita pindah ke situ gitu, udah ada jalan gitu. Nah kadang-kadang
ya alhamdulillah gitu ya. Bahkan perekonomian kadang-kadang jadi lebih banyak giat ekonominya. Jembatan itu ya awalnya sepi, mungkin orang lewat juga nggak berani gitu ya. Permisi dulu. Nah, ternyata ketika kita bangunkan jembatan di situ kanan kiri ada warung, udah mulai ada yang jualan, warga udah jadi ramai. Ekonominya mulai bangkit Kang ya. Atau yang kemarin yang tadi ada tempat selfie itu tempat selfie itu sebagian tuh katanya kalau nggak salah sih saya lihat kemarin tuh karena memang itu swadaya masyarakat ya. Akhirnya biaya ininya untuk perawatan maintenance. Nah, itu kan bagian dari desa juga. Betul, gitu. Siap. Jadi memang manfaatnya justru menarik ketika teman-teman relawan kampung mengatakan nggak peduli ada berapa kakak, 2 kakak pun nggak masalah Kang ya. Justru ketika dibangun jembatan yang 2 kakak tadi bisa jadi 200 kakak Kang ya. Bisa. Itu kenapa ada 2 kakak? Karena males ya. Mereka mau tiap hari mobilitas ke kampung sebelah kan susah juga ya. Jadi harus ngelewatin bukit, lembah, sungai dan lain sebagainya, dan itu sangat menyulitkan. Kang, dari proses pembangunan selama 9 tahun teman-teman relawan Kampung Indonesia membangun jembatan, ada donatur tetapnya Kang? Atau memang dia setiap jembatan tuh berbeda-beda donaturnya? Donatur yang cukup awet dengan relawan kampung itu ada TV nasional ya, SCTV, SCTV dengan Indosiar, mereka kan satu grup ya. Juga dari komunitas ini nih, PIC. PIC itu persatuan. Kan ada IC. Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia. Oh, siap. Nah, PIC ini Persatuan Istri Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia. Nah, istri-istri bos-bos bank lah. Siap. Nah itu alhamdulillah udah mungkin 5 tahun lebih terakhir ini mereka kerjasama dengan relawan kampung, mulai dari pembangunan jembatan. Kadang ketika di jembatan ada sekolah nggak, di sekitar jembatan ada sekolah yang rusak, mereka bantu juga. Sampai yang terakhir ini mereka bantu terakhir di Banten itu SMA Negeri 1 Cirinten. Betul. Di Lebak itu yang belum punya lokal, nah mereka bantu perbaiki lokal yang sekarang ada. Betul, gitu. Siap. Jadi memang ada donatur tetapnya tadi Kang ya, tapi juga ada donatur tambahan. Banyak yang retail perorangan, yang segala macam banyak. Siap. Jadi memang banyak sekali ya. Ketika kita punya niat baik, mah Allah pasti kasih jalan ya, Kang Yusep ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Nah Kang, biasanya kalau pembangunan jembatan itu Kang, itu prosesnya berapa lama sih Kang dari mulai desain sampai dengan akhirnya bisa digunakan? Kalau semuanya lancar ya, nggak ada kendala. Ya idealnya memang sekitar 60 sampai 80 hari kerja. Siap. Nah, itu selesai lah. Kalau nggak paket ekspres yang nggak bisa 1 hari Kang ya. Sangkur yang 1 hari. Kang, tentu ketika proses bangun jembatan yang memang banyak sekali warga nantikan. Warga sudah rindu dengan adanya jembatan, karena dengan adanya jembatan tentu tadi apa yang Kang Yusep sampaikan juga mempermudah mobilitas warga dari kampung A ke kampung B pun sebaliknya. Pernah nggak sih Kang punya pengalaman yang sama warga itu sampai berterima kasihnya dahsyat gitu? Biasanya kan teman-teman mohon maaf kalau orang-orang kampung sudah mengucapkan rasa terima kasih yang dahsyat, biasanya apa aja dibawa tuh Kang? Ada pisang di rumahnya, dibawain pisang, ada singkong, ada apa di rumahnya, pokoknya dikasih nih, bawa pulang ini buat Kang Yusep gitu. Pernah Kang selama ini, atau memang setiap mau jembatan selalu begitu biasa? Itu gimana? Ya memang kultur masyarakat Indonesia ya alhamdulillah hampir tiap kampung yang kita temui dan kita bangunkan jembatan itu ya. Wah, kalau kita datang ke sana lagi, dianterin kemana juga, Pak. Kadang-kadang ada yang WhatsApp lagi atau telepon lagi, Pak, datang lagi, gitu kan. Udah, Bapak, kalau mau kemana, mau makan apa, siap, kita sediain. Gitu. Kan, cuman ya alhamdulillahnya gitu ya. Jadi masyarakat pun seperti itu. Kayak sekarang kita ada proyek di dekat daerah Cikotok tuh, Cibeber, Curug Bandung, namanya jembatan Curug Bandung. Nah itu waktu Januari kemarin, kalau di Lebak ke arah Latansa itu kena banjir bandang. Nah itu ke arah Cikotok itu dia ada banjir juga, tapi lokal dia kenanya. Nah itu ada jembatan yang rusak. Nah sekarang sudah mau mulai dibangunkan. Itu warganya tuh kita baru datang aja ya. Gitu.
Kalau emang aksesnya jauh, kalau kita pesan material tuh wah, jauh banget, Pak nggak usah khawatir. Material, pasir, batu, ya, Bapak butuh berapa, kita bawa ke sini. Masya Allah. Kita butuhnya karung aja, siapin karung, siapin sama kita karung. Mereka gotong, saking butuhnya jembatan ya. Itu wah antusias kayak gitu ya. Sebenarnya emang itu donatur pun senang gitu ketika melihat antusias seperti itu. Betul. Ya. Wah. Jadi warga semangat ya. Warga semangat gotong royong. Memang kita juga pun asas kita kan asas gotong royong ya, karena diawali dengan rasa ingin membantu pembangunan jembatan, pendekatan ke masyarakatnya kita ajak gotong royong, kita ajak ngobrol, kita ajak rapat semua masyarakat tahu bahwa ini kegiatan pembangunan jembatan ini kegiatan sosial bukan yang komersil gitu ya. Akhirnya masyarakat turun semua. Ibu-ibu anak kecil juga bawa ember-ember kecil juga taruh pasir gitu. Dan itu lebih membuat lebih ada suntikan semangat lagi untuk teman-teman relawan lebih giat lagi kan ya. Itu wah kita pun jadi walaupun jalannya susah jelek juga ya. Jadi wah kita datang gitu. Kita beresin. Siap. Dari begitu banyak jembatan yang sudah teman-teman bangun di relawan Kampung Indonesia, mayoritas kalau di Banten Kang, di daerah mana Kang? Kabupaten mana? Di Banten itu yang banyak itu memang Lebak ya. Lebak itu karena Sungai Cisadane. Kalau di Serang ada kali nggak sih? Serang juga kita pernah di Kasemen nih. Di Kasemen ini ada 2 jembatan itu. Ada jembatan ya penghubung ini lah, cuma untuk roda 2 sama pejalan kaki. Siap. Di Kasemen itu kita bangun. Donasi dari SCTV juga itu situ. Berarti kalau di Banten di Lebak ya Kang ya, dominan ya. Dominannya di situ Lebak Pandeglang. Lebak Pandeglang karena mungkin di sana juga daerah pegunungan, banyak sungai, banyak kali ya. Dan dengan hadirnya jembatan tentu banyak orang yang merasakan dampak, mulai dari dampak ekonomi juga Kang, mobilitasnya, masyarakat semakin mudah dan lain sebagainya. Tapi dalam proses Kang, dalam proses membangun jembatan, baik tadi apa yang sudah Kang Yusef sampaikan kan, warga, kalau kita melihat warga kan pasti warga setuju dong. Siapa sih yang nggak pengen dibangun jembatan kan ya, memudahkan warga dan lain sebagainya. Cuman ada misalkan ini apa ya istilahnya, hal-hal nggak enak nggak sih Kang, misalkan ketika mohon maaf teman-teman relawan kampung ngebangun jembatan, ya ini proyek gua lu embat. Ini aja proyek gua nih, kenapa teman-teman relawan kamu embat sih kayak gitu. Sempat nggak sih kan nemu pertentangan seperti itu? Ya, mohon maaf yang punya kawasan desanya lah, yang punya orang nomor 1 di desa lah, sempat ada pertentangan gitu nggak sih? Ya memang apa ya sebenarnya itu salah satu kendala di lapangan ketika kita mau membantu masyarakat. Masyarakat pun sangat menginginkan jembatan. Beberapa kendalanya adalah aparatur desa yang mungkin kurang bisa diajak kerjasama gitu ya. Kadang-kadang masih suka harus melalui mereka, harus ya sebab prosedural yang ini sebenarnya mau nggak sih dibantu? Betul, yes. Kadang-kadang gregetnya gitu Kang ya. Ini mau nggak sih kita bangun gitu ya, kok ribet amat prosedurnya? Kalau warga sih sebenarnya mau gitu ya, cuma kita ngelihat desanya nih apa nih maksudnya nih, maksudnya biar lewat melalui mereka dulu. Ada juga tuh beberapa Kang ya, beberapa desa yang memang nggak banyak. Tapi ya itu menjadi tantangan kita juga di lapangan. Akhirnya ketika kita siasatnya itu ketika kita di awal melakukan pendekatan kepada masyarakat, nah itu kita antisipasi dengan rapat bersama, ajak tokohnya, ajak kepala desanya. Jadi ketika desa pun mungkin ya dalam tanda kutip dia juga ingin ikutan gitu ya. Nah, si tokoh ini udah ini tokohnya udah masang badan lah istilahnya. Ini jembatan warga udah siap gotong royong gitu. Jadi ya desa akhirnya ikut warga. Siap. Ada juga ya, lucu juga teman-temannya ketika memang teman-teman relawan Kampung Indonesia berusaha semangat membangun sebuah jembatan di sebuah desa gitu kan ya. Dan masyarakatnya setuju teman-teman untuk sama-sama dibangun jembatan, ya masyarakat pasti setuju, nggak mungkin juga menolak. Tapi memang ada beberapa, mohon maaf ini kepala desa yang
sebenarnya mereka setuju, cuman melalui prosedur yang agak ribet Kang ya. Ya, ya. Contohnya tadi apa yang sudah Kang Yusef katakan, bisa jadi nggak apa-apa sih bangun jembatan, silakan aja, cuman pasirnya dari saya ya. Nggak mau ke jembatan, cuman semennya dari saya Kang. Masya Allah, luar biasa ya. Padahal untuk warganya juga Kang ya. Desa mana jangan, bahaya teman-teman ya. Pokoknya ada lah sebuah siap. desa, sebut saja desa Konoha Kang ya. Kalau di Naruto. Kang, otomatis target tadi sudah dilampaui ketika awal berdirinya Relawan Kampung Indonesia bercita-cita untuk bangun 100 jembatan, dan cita-cita itu sudah terlewati. Berarti ada cita-cita lagi dong yang dibuat oleh sang founder Relawan Kampung Indonesia, Kang Arief Kirdiat. Sempat bercerita dengan Kang Yusef mungkin, Sep, kayaknya kita harus bangun 2000 jembatan atau gimana? Ya memang ya dulu 100 jembatan itu mimpi lah gitu ya. Mimpi lah, tercapai nggak gitu kan, karena Kak dulu bikin satu aja Boh, Masya Allah, susahnya minta ampun karena gitu memang ya. untuk bangun satu jembatan tuh minimal budgetnya 300 ya Kang ya. Ya sekitar itu 300. Bisa teman-teman bayangkan, satu jembatan itu menghabiskan dana itu kurang lebih 300 juta. 100 jembatan kaliin aja sendiri. Silakan Kang Yusef. Ya itu mimpi yang dulu mungkin kita anggap ya target mimpi gitu ya. Dan seiring waktu berjalan, nggak kerasa gitu ya, pas dihitung-hitung, diinventarisir, ternyata udah mendekati. Dan alhamdulillah 2019 menjelang 2020 ya, itu tercapai target itu 100 jembatan. Dan sempat Bang Arief sih sempat apa ya bilang ke kita nih relawan lah, wah coba kita 1000 jembatan gitu kan. Oh, Masya Allah, Ya, 1000 itu jembatan. sekarang sih mimpi ya. Kang, pertanyaan Faiz, apa sih yang di kalau lagi ngumpul nih sama Kang Arief Kirdiat, apa sih yang dikasih wejangan sampai teman-teman ini punya semangat yang kayaknya nggak pernah lowbat gitu Kang? Apa sih yang selalu beliau katakan kan, Kang? Ya, iya, kalau kita sering ya kalau sama Bang Arief tuh yang ngumpul aja gitu ya, di markas, yang masih inget deh kata-kata yang sering banget Kang Arief sampaikan mungkin ke teman-teman. Ya, Bang Arief itu kalau quotes yang sering dia katakan itu ya, lebih baik menyalakan lilin daripada mencaci kegelapan. Ya, daripada kita mencaci, mengeluh dengan kondisi, ya kita bergerak lah gitu. Betul. Di relawan kampung ini betul. Karena mencaci tidak pernah menimbulkan solusi Kang ya, justru menimbulkan masalah baru. Luar biasa Kang Arief Kirdiat ya, founder dari Relawan Kampung Indonesia. Kang, sebenarnya kalau teman-teman Relawan Kampung Indonesia punya target khusus nggak sih, misalkan satu bulan harus bangun 5 jembatan atau 20 jembatan? Tapi jangan dijawab Kang, kita break dulu teman-teman. Setelah yang satu ini tetap di Relawan Insight di sini aja.
Terima kasih banyak teman-teman, masih di program kesayangan kita di Relawan Insight tentunya teman-teman, bersama Kang Yusep ya, relawan kampung Indonesia sudah hadir di Sultan TV di sore hari ini. Faiz kembali mengajak untuk teman-teman semua jangan lupa di follow, di subscribe teman-teman di YouTube-nya di Sultan TV, Instagram, Twitter dan juga Facebook. Masih pertanyaan soal jembatan ini Kang Yusep ya, karena memang basicnya juga jembatan. Siap. Nah, nyambung soal pertanyaan tadi, apakah kalau teman-teman relawan kampung Indonesia sebenarnya terjadwalkah? Misalkan 1 bulan harus menyelesaikan 1 jembatan, atau memang kita mengalir aja, nggak ada target-target khusus sebenarnya, Kang Yusep? Ya kalau yang terjadi 5 tahun terakhir ini sih ya nggak ada target khusus ya. Tapi memang beberapa jembatan kadang 1 bulan kita rally 2 atau 3 proyek gitu kan, atau kadang ya santai 1 proyek aja, 2 proyek aja gitu ya. Nggak ada targetan ya, nggak ada targetan khusus, dan kita nggak ditekan untuk selesaikan, nggak seperti itu. Siap. Jadi memang bukan nggak ada target menarget ya, karena bukan marketing juga ya. Kalau marketing kan hari ini harus keluar 5 motor ya, atau 1 bulan 1 mobil ya. Kalau nggak ada dipecat. Kalau Kang Yusep kalau 1 bulan nggak ada bangun jembatan, nggak di DO juga kan ya. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih nyaman Kang ya di relawan kampung Indonesia. Alhamdulillah. Nah, buat teman-teman semua nih Kang yang menyaksikan Sultan TV di sore hari ini di program Relawan Insight, yang mohon maaf misalkan menyaksikan di rumahnya jembatannya udah nggak layak banget deh buat dilintasi gitu Kang, buat digunakan. Aksesnya bisa kemana sih Kang, biar bisa mendapatkan bantuan dari teman-teman relawan kampung Indonesia untuk kembali memperbaiki jembatan mereka? Ya biasanya kita melalui sosial media ya, bisa ke Facebook Relawan Kampung atau Instagram Relawan Kampung juga gitu ya. Biasanya di DM atau di pesan langsung ya di Facebook itu bisa, atau kadang-kadang ada juga yang di tag gitu kan gitu. Ya, nggak masalah sih. Atau kalau tahu jawaban pribadi ya jawab aja gitu, kadang-kadang seperti itu ya. Ya tapi memang lagi-lagi di Relawan Kampung pun apa ya, kita tidak menjanjikan atau apa, kita pun berusaha. Kadang-kadang kita juga mencarikan donatur yang cocok gitu kan. Misalkan ada skala prioritas nggak sih Kang? Misalkan dalam bulan ini nih ada 5 requestan, mohon maaf, dari kampung A, B, C, D, F, G, H, I, J gitu Kang ya. Kemudian mana yang teman-teman bangun? Apakah memang dari kelima jembatan yang dibangun teman-teman sodorkan semuanya ke donatur, dan kemudian donatur yang memilih kampung mana yang dibangun jembatan, atau seperti apa sih Kang mekanismenya? Biasanya sih memang beda-beda sih ya. Kadang ada donatur yang sudah punya juga lokasi jembatannya dan minta kita survei gitu. Ada juga yang memang berasal dari masyarakat, pengajuan dari masyarakat. Betul. Semua juga sih pengajuan dari masyarakat. Karena masyarakat misalkan pengajuan langsung ke donatur, donatur minta tolong ke relawan kampung, tolong disurvei layak nggak nih, seperti apa. Seperti itu. Jadi kalau skala prioritas sih sebenarnya ya Banten ini banyak juga ya gitu ya. Jadi cukup banyak lah ya. Masih ada kalau di data mungkin ada sekitar 300 jembatan desa dan kampung di Banten ini yang mungkin butuh perhatian gitu ya. Nah, yang biasa yang sudah ada donaturnya, nah ini kita kerjakan. Gitu. Siap. Jadi memang aksesnya bisa dari mana aja. Yang pertama teman-teman, jikalau memang di kampungnya memiliki jembatan atau kedapatan jembatan yang tidak layak untuk dilintasi, teman-teman bisa langsung mention di Instagram, atau bisa langsung DM ya, atau juga di Facebook juga ya Kang ya, punya ya, karena teman-teman relawan kampung Indonesia ini punya Facebook dan juga punya Instagram. Atau kalau punya Japrian, punya kontak langsung ya relawannya Kang ya, Kang Yusep ya, langsung bisa kontak Kang Yusep di nomor 0822. Jangan, nanti kalau Faiz kasih tahu pada banyak yang ngechat semua ya, ngechat semua, Kang Yusep tolong dong jembatan saya ini papannya hilang 1. Siap. Jadi memang balik lagi Kang ya, bukan skala prioritas justru ya, tapi memang tergantung tadi by donatur atau juga dari masyarakat yang memang mengadukan untuk membangun sebuah jembatan. Dan ceritanya teman-teman, Kang Yusep kan udah hampir berapa, 2015 2020, sudah 5 tahun ya, sudah berapa banyak jembatan yang teman-teman bangun. Fokus di jembatan aja Kang ya.
relawan kampung sih memang konsentrasi awalnya ya jembatan desa ya. Tapi memang beberapa proyek kita juga kadang donatur misalkan di sekitar jembatan, oh ada sekolah rusak, dibantu juga sekolahnya. Nah, kadang-kadang kalau insidental sih kadang-kadang kita kayak kemarin di banjir Lebak itu, ya kita juga bikin posko di sana, atau dulu tsunami di Selat Sunda, nah kita juga bikin posko di Cibaliung. Nah ini itu insidental ya, apalagi itu di Banten gitu ya, ya masa kita nggak turun juga gitu ya. Tapi memang program yang ada ya jembatan. Nah sekarang juga kita masih mengerjakan proyek. Ada satu jembatan yang kita renovasi ya. Justru di 2020 ini kita balik lagi ke titik awal nih. Jadi dulu 2011 kita bangun jembatan ya, Bang Arif dan kawan-kawan itu bangun jembatan di Duku Handap namanya. Kampung Duku Handap di Ujung Kulon. Itu berbatasan langsung dengan Taman Nasional Ujung Kulon. Itu jembatan pertama. Udah 10 tahun ya, hampir 10 tahun ya. Nah, itu kita renovasi sekarang. Nah, itu ada donatur dari SCTV juga. Nah, itu sekarang proyeknya masih berjalan, mungkin udah ya 50% lebih ya. Sama juga ada sekolah di Sumur yang tempo yang 2 tahun lalu itu kena tsunami. Nah, ini juga direnovasi. Karena memang beberapa jembatan butuh maintenance kan ya. Butuh perawatan karena 10 tahun. Apalagi kalau memang bahan dasarnya kayu, Kang ya. Ini kita kan baja. Oh, baja. Tapi yang waktu Duku Handap itu memang kayu ya. Kalau baja itu biasanya kuat. Kalau sekarang sih dari udah kesini-sininya ya dari 2000 ya dari awal-awal itu udah baja semua kita. Kita jarang pakai material kayu. Siap, karena lebih kuat dan tahan lama kan ya. Untuk mobilitas warga pun akan lebih awet, tidak gampang lapuk dan lain sebagainya. Menarik Kang, proses perjalanan yang memang membutuhkan konsistensi. Lagi-lagi menjadi seorang relawan kan konsistensi itu yang dibutuhkan. Jadi jangan sampai sebulan, 2 bulan, 3 bulan akhirnya cabut gitu. Dan Kang Yusep sudah hampir 5 tahun ini bertahan di Relawan Kampung Indonesia. Apa yang buat bertahan selama itu, Kang Yusep? Ya di Relawan Kampung atau di dunia kerelawanan ya umumnya ini, ya jujur saya sejak 2008 mungkin sejak SMA juga. SMA saya pernah kegiatan sosial juga, dulu ikut OSIS, terus sempat off lah karena kuliah, di awal kuliah lanjut lagi kegiatan lewat, dan udah terbiasa kegiatan lah. Dulu ada ya ikut pengobatan gratis, ada bagi-bagi sembako dan lain sebagainya ya, kegiatan sosial ya yang sifatnya sosial. Itu sering kita sering ikut gitu ya di Relawan Kampung ya. Mungkin itu akumulasi ya dari fashion kegiatan sosial sama ya sedikit banyak ya ilmu hasil kuliah dipakai gitu ya. Wah, itu nggak ada tempat lain lagi mungkin yang bisa seperti ini. Betul. Siap. Jadi memang kepuasan itu ya Kang ya, yang buat Kang Yusep terus bertahan sampai dengan saat ini. Kang, misalkan jembatan sudah jadi dan biasanya kan ketika peresmian itu teman-teman tidak sendiri ya, mengundang kepala desa, camat, kepala daerah mungkin. Pernah nggak sih Kang beberapa jembatan teman-teman Relawan Kampung berusaha mengundang kepala daerah, mereka mungkin tamparan keras juga ya. Kok ini relawan lagi sih yang bangun, mana anak buah gua. Sempat Kang beberapa kali, atau memang beberapa kali undangan justru tidak dihadiri kepala daerahnya Kang? Beragam ya. Ada memang yang aparatur desa itu sangat berterima kasih, bahkan dia sangat merasa terima kasih. Bahkan kita juga kadang-kadang difasilitasi, misalkan udah tinggal di rumah kami gitu kan, udah bermalam di sini segala macam. Ada desa yang seperti itu, dijamulah kita segala macam. Ada juga mungkin malu gitu ya, jembatannya dibangun gitu kan, kadang-kadang ya udah dia merasa malu gitu kan. Pernah ada yang nggak hadir juga. Nggak hadir ya. Nggak hadirnya bukan karena sibuk kalau kata Faiz mah. Bahkan waktu itu yang hadir bupatinya hadir. Ini mana kepala desa ditanya gitu kan.
nggak hadir dia kan gitu. Bupatinya hadir, tapi justru kepala desanya nggak hadir ya, ya. Ya lucu juga gitu. Lucu ya, menarik sih Kang. Karena dia ya mungkin itulah seperti Kalau di kota nggak aman itu posisinya biasanya. Kalau di desa kan harus nunggu 5 tahun dulu ya. Nggak tahu sih Kalau sekarang di kota langsung belum. Kalau di kota langsung mutasi itu biasanya. Jadi ini apa, tenaga ahli. Kang Yusep, luar biasa perjalanan yang tidak mudah tentunya, perjalanan yang sulit. Bagaimana untuk terus konsistensi menjaga semangat tadi kan tidak mudah, dan bagaimana terus bisa membuat warga masyarakat Banten terutama ini asanya kembali ada, karena lagi-lagi jembatan kan apa yang tadi sudah Faiz sampaikan di awal Kang Yusep ya, bukan lagi soal penghubung warga, tapi juga di sana akan ada banyak efek domino yang terjadi. Perekonomian warga akan meningkat, kemudian juga akses warga juga dimudahkan dan lain sebagainya. Tentu banyak doa-doa baik Kang selama ini dari ribuan masyarakat yang sudah Kang Yusep bantu di luar sana kan. Masyarakat kalau berdoa kan nggak tanggung-tanggung biasanya Kang ya. Dan sampai sekarang alhamdulillah Kang Yusep masih tetap sehat Kang ya. Amin, amin. Negatif Kang ya kemarin ya, sudah cek ya. Alhamdulillah sehat. Kang Yusep, terima kasih banyak sudah hadir di Sultan TV di sore hari ini. Luar biasa apa yang sudah Kang Yusep bagi ini, semoga dapat menginspirasi kita semua di sore hari ini, dan teman-teman yang menyaksikan semoga mendapatkan sebuah semangat baru tentunya. Jadi bahwasanya memang lagi-lagi kadang-kadang hidup tidak sendiri Kang ya. Kita istilahnya kalau kita memudahkan orang lain maka urusan kita pun akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir mungkin Kang, apa yang ingin Kang sampaikan untuk pertama untuk teman-teman relawan kampung agar tetap semangat, yang kedua untuk seluruh warga masyarakat Provinsi Banten. Kang Yusep silakan. Udah kayak gubernur aja. Ya, untuk teman-teman relawan kampung ya makasih banyak lah ya. Kita udah sama-sama berjalan. Saya pun terima kasih juga sama Bang Arif udah dibimbing, diterima, juga banyak belajar lah di relawan kampung. Dan ya mudah-mudahan mimpi kita ini sama-sama tercapai lah. Amin. Gitu. Amin. Untuk masyarakat Kang. Untuk masyarakat Banten. Untuk masyarakat Banten ini masyarakat Banten ini memang harus maju ya. Karena saya udah beberapa kali ke pelosok Banten. Ya jangan mau kalah lah, kita ini banyak potensi. Banyak potensi, dekat dengan ibu kota, punya bandara internasional, punya pelabuhan, punya taman nasional tertua di Indonesia. Betul. Punya pabrik Sunda, terbesar, punya pabrik banyak. Kayaknya masyarakat Banten ini harus maju, harus ini. sejahtera, salah kalau nggak sejahtera. Harus sejahtera. Nanti kan Oktober ulang tahun Banten. Iya. Mudah-mudahan masyarakat Banten semakin maju, semakin amin. Iya, karena memang menarik sih Kang. Apa yang Banten nggak punya ya? Bandara kita punya, pelabuhan punya, pabrik kita banyak. Masyarakatnya semua lengkap lah kalau ngomongin Banten. Nggak cukup 8 SKS Kang, tapi masih banyak teman-teman yang mohon maaf nggak bisa makan ya Kang ya, kelaparan dan lain sebagainya. Ada yang salah di sana sepertinya. Semoga Banten ini lebih baik lagi ke depan, lebih sejahtera, dan makin banyak penduduknya yang bahagia Kang ya. Karena kalau udah bahagia biasanya sejahtera Kang. Terima kasih banyak teman-teman sudah menyaksikan Relawan Insight di sore hari ini. Jangan lupa teman-teman tetap jaga protokol kesehatan ya. Gunakan masker teman-teman kemanapun teman-teman bepergian ya, karena sekarang kalau nggak pakai masker urusannya teman-teman kalau nggak tilang ya kena push up ya. Kalau encok kan repot juga nanti push up ya. Juga teman-teman rajin-rajin cuci tangan, kemudian juga jaga jarak dan hindarkan tempat-tempat yang memang mengandung kerumunan ya. Faiz pamit, Kang Yusep pamit, terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.